Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita membahas materi evolusi. Pembahasan evolusi. Teori asal-usul kehidupan. 1. Teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan, atau makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, didukung oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Nedam. 2. Teori biogenesis, yaitu menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Munculnya teori ini merupakan bantahan dari teori abiogenesis, terbagi menjadi 3 percobaan, yaitu percobaan Francisco Redi. Dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Larva atau suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Percobaan Lazzaro Spallanzani. Dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu, kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu atau benda mati. Percobaan Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S, sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut memungkinkan zat hidup tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih atau bening dan steril. Dari percobaan ini, timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti kehidupan berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. 3. Teori kimia. Menurut teori evolusi kimia, asal mula kehidupan berasal dari reaksi antara CH4, NH3, H2, dan H2O di atmosfer dengan sinar kosmis dan halilintar yang menghasilkan senyawa organik serupa asam amino. Ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi kimia adalah Harold Urey, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali dengan adanya senyawa anorganik di atmosfer yang berupa gas-gas seperti metana, hidrogen, uap air, dan amino, yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik halilintar, sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangunan manusia. 4. Teori biologi. Teori ini dikemukakan oleh Sidney W. Fox. Larutan yang mengandung monomer-monomer organik menghasilkan proteinoid. Bahkan Alexander L. Oparin dalam teori evolusi biologinya, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas-gas metana, hidrogen, uap air, dan amino yang mudah menguap ke atmosfer, yang berada di cekungan air laut dengan energi radiasi benda-benda angkasa yang menghasilkan senyawa organik berupa alkohol dan asam amino. Hasil reaksi berupa asam amino yang berada pada cekungan laut membentuk subpurba. Teori evolusi Darwin. Teori seleksi alam Charles Darwin. Charles Lyell mengatakan bahwa usia yang dimiliki oleh bumi jauh lebih lama bila dibandingkan dengan manusia. Berdasarkan dari ungkapan dari Charles Lyell, Darwin mulai tertarik untuk membuat dan mengembangkan sebuah teori yang saat ini dikenal sebagai teori seleksi alam. Teori seleksi alam milik Charles Darwin dapat kamu lihat pada burung mockingbird yang sudah diamati dan diteliti oleh Darwin. Pengamatan atau penelitian ini dilakukan di Kepulauan Galapagos, Amerika Serikat. Kemudian dari pengamatan tersebut, beliau mengatakan bahwa spesies-spesies baru akan muncul. Pada spesies mockingbird, spesies baru yang ada pada mockingbird dapat dilihat pada paruh burungnya. Paruh mockingbird akan berbeda yang disesuaikan dengan spesies dari burung tersebut dan disesuaikan dengan tempat tinggal atau habitat dari mockingbird.
Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.